Para sahabat Rema yang terkasih, ada sebuah lagu rohani yang saya sangat suka yang dinyanyikan di Chili yang berjudul Nadie te ama como yo, yang berarti kurang lebih tiada seorang pun atau siapapun yang mencintai seperti saya. Lagunya demikian. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mirar la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mirar la cruz fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Para sahabat Rema yang terkasih, hari ini adalah hari Jumat Agung, Jumat Suci, bertepatan perayaan di mana kita mengenangkan wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Permenungan saya hari ini saya beri tema salib adalah tanda kasih yang tanpa batas. Kalau kita merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus hari ini, kita diundang untuk memandang salib Yesus. Dan di salib Yesus itu kita menemukan betapa Kristus sangat mencintai, sangat mengasihi kita. Dan lagu yang saya nyanyikan tadi sebenarnya mengisahkan bagaimana Kristus sangat mengenal, sangat mengetahui betapa kita, rasa sakit kita, kesedihan kita, masalah-masalah hidup kita. Dan Ia mengundang kita untuk memandang salib. Karena ketika kita memandang salib Kristus, disitulah kita menemukan kasih-Nya. Disitulah kita sebenarnya menemukan dan merasakan betapa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Sedikit pun Ia ada bersama-sama dengan kita. Pada saat Jumat Suci, biasanya kita mencium salib dan berlutut di hadapan salib suci. Karena di dalam salib kita menemukan hati yang mengasihi. Di dalam salib kita menemukan altar di mana Kristus mempersembahkan dirinya kepada kita untuk keselamatan kita. Dan di dalam salib itu pula kita menemukan warisan terakhir dari Yesus yang berubah menjadi warisan kasih, belas kasih, dan pengampunan kepada kita semua. Dan kita diundang juga untuk berbagi belas kasih Allah kepada sesama kita.
Di dalam salib Kristus kita juga menemukan bagaimana Yesus memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita jubahnya. Sebagaimana 4 serdadu yang membagikan jubah Yesus, begitu pula Yesus meninggalkan jubahnya untuk kita, supaya kita memakainya. Karena pada saat kita dibaptis, kita juga memakai jubah Kristus. Dan ketika kita memakai jubah Kristus, kita menemukan kehidupan dan kita memiliki hidup di dalam kepenuhan. Di dalam salib Kristus, kita juga menerima Maria, Bunda Kristus. Dan Bunda Maria yang tidak pernah melupakan tanggung jawabnya untuk bersama dengan putranya, bahkan di kayu salib. Dan Bunda Maria juga mengasihi kita, menjadikan kita anak-anaknya, menjaga kita. Karena Maria sejak saat itu pula menjadikan kita sebagai anaknya, dan ia menjadi bunda kita. Karena Bunda Maria menerima kita di rumahnya. Dari salib, Tuhan Yesus juga menyerahkan rohnya, menyerahkan jiwanya kepada kita. Seperti Santo Yohanes mengatakan, dan ia menundukkan kepalanya, menyerahkan rohnya, menyerahkan jiwanya. Sebagaimana Kristus saat ini, sebagaimana dalam kisah penciptaan pada hari yang ke-6, melalui kematiannya di salib, Yesus sebenarnya melengkapi karya Allah dengan penuh sempurna, memberikan dirinya untuk kita. Dengan kematiannya, Yesus memberikan segalanya kepada kita. Hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bukan hanya bagaimana kita harus meninggal, tetapi juga memberikan hidupnya untuk yang lain, bagi sesama, bagi manusia. Melainkan juga memberikan yang terbaik kepada kita, kepada hidup kita sampai akhir hayatnya. Para sahabat Rema yang terkasih, semoga hari ini kita disemangati untuk merasakan kasih Kristus di kayu salib. Dan marilah kita selalu memandang Kristus. Karena ketika kita memandang Kristus di kayu salib, disitulah sebenarnya kita merasakan bagaimana Kristus mengasihi kita sampai akhir zaman. Dan marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.